Baik, di video sebelumnya kita telah membahas eh, menghitung volume dan luas permukaan suatu balok, bola, dan lain-lain seperti selisih CPNS dan pendataan mahasiswa menggunakan setter dan getter. Di video ini kita akan menggunakan konstruktor menggantikan setter dan getter. Di sini terdapat kelas balok memiliki 3 variabel, yaitu variabel panjang, lebar, dan tinggi. Di sini terdapat konstruktor. Di sini setter dan getter, abaikan saja. Kita masuk ke konstruktor. Di sini konstruktor memiliki variabel, yaitu variabel panjang P, saya singkat jadi P, L, dan T, di mana nilai variabel panjang, lebar, dan tinggi akan bernilai sama dengan nilai konstruktor P, L, dan T. Di sini bisa kita lihat panjang sama dengan P, lebar sama dengan L, dan tinggi sama dengan T. Di sini terdapat dua metode untuk menghitung volume dan luas permukaan balok. Kita masuk ke main kartunya. Di sini terdapat poin main, terdapat file input untuk menginput nilai panjang, lebar, dan tinggi. Terdapat 3 variabel, yaitu variabel P, L, dan T. Variabel ini akan menampung nilai yang kita inputkan. Di sini kita bisa lihat print masukkan panjang balok. Di sini variabel kita panggil variabel P, dengan nilai P-nya kita input ketika program itu di run, sama seperti L atau lebar dan tinggi. Untuk memanggil atau mengisi nilai variabel panjang, lebar, tinggi pada kelas balok, maka kita akan panggil konstruktornya. Itu dengan cara kita bikin file hitung, atau bebas teman-teman bisa merubah namanya. Di sini kita kasih file hitung sama dengan kelasnya, yaitu balok, kelas balok, dan kita panggil konstruktornya, yaitu P, L, dan T. Sini terdapat P, L, dan T. Kemudian akan ngeprint nilai volume balok dan luas permukaan. Sini memanggil metode volume dan luas permukaan. Mungkin kita langsung run saja. Nah, di sini kita misalkan panjang baloknya itu 10, untuk lebar baloknya itu 7, untuk tinggi baloknya itu 5. Maka kita akan menampilkan hasil volume balok dan luas permukaan balok sesuai dengan rumus pada kelas balok pada metode volume dan luas permukaan. Nah, kita masuk ke perhitungan luas dan volume bola. Di sini kita buat kelas bola memiliki dua variabel, yaitu variabel P yang nilai depannya yaitu 3,14 dan R ini adalah jari-jari. Kita akan menggunakan metode konstruktor karena set dan get telah kita bahas pada video sebelumnya. Di sini konstruktor memiliki variabel P dan jari. Di sini nilai variabel kelas bola itu sama dengan nilai P dan jari pada konstruktor. Di sini kita bisa lihat P sama dengan V dan R sama dengan jari. Di sini terdapat dua metode, yaitu metode volume dan luas untuk menghitung volume dan luas permukaan bola. Kita ke main hatinya. Sini kita memiliki file input dua variabel, yaitu variabel P dan R. Di sini teman-teman bisa men-set nilai P-nya yaitu dengan 3,14 atau 0,0 karena nilai dapatnya sudah ada pada kelas bola. Di sini saya rubah menjadi 3,14. Sini kita akan print masukkan nilai P dan R. Di sini teman-teman bisa memasukkan nilai P karena nilai P itu telah ditetapkan yaitu 3,14, dan nilai R nya itu belum diketahui.
tetapi saya ingin memasukkannya lagi pada saat program dijalankan. Sini terdapat file hitung untuk menampung nilai kelas bola, dan kita panggil konstruktor yang telah kita buat, yaitu P dan R. Kemudian kita print hitung dot volume. Di sini memanggil metode volume dan metode luas untuk menghitung volume dan luas permukaan bola. Kita coba run. Nah, di sini kita memasukkan nilai Pi yaitu 3,14 dan jari-jarinya yaitu 7. Maka volume bola yaitu 1436, dan luas permukaan bola adalah 615,44. Baik, kita masuk ke program selanjutnya, yaitu menghitung volume dan luas permukaan tabung. Sini terdapat kelas tabung memiliki 3 variabel, yaitu Pi, jari-jari, dan tinggi. Ini terdapat konstruktor, yaitu berisi A dengan tipe data double, B, C dengan tipe yang sama yaitu double. Di sini nilai Pi sama dengan nilai A, nilai R sama dengan nilai B, dan nilai tinggi sama dengan nilai C. Yang nantinya akan nilai P, R, dan T ini akan sama dengan nilai A, B, dan C. Terdapat 2 metode, yaitu metode volume dan metode luas. Metode volume yaitu untuk menghitung volume tabung, dan metode luas untuk menghitung luas dari tabung. Kita ke main KT-nya langsung. Di sini terdapat file input, var P, R, dan T. Dengan nilai P-nya kita bisa set yaitu 3,14. Di sini kita sudah men-set nilai defaultnya yaitu 3,14. Kita akan mengisi nilai P. Teman-teman bisa hapus nilai P ini karena telah ditetapkan yaitu 3,14, karena nilai P itu tidak akan berubah selain menggunakan 22/7. Tetapi di sini saya akan menginput ulang pada saat program di run. Di sini terdapat R, akan kita input, T, kita input juga. Di sini terdapat file hitung memanggil kelas tabung, dan kita panggil konstruktornya, yaitu nilai P, R, dan T akan kita masukkan ke dalam konstruktor. Kemudian kita akan print volume dan luas tabung dengan cara memanggil metode volume dan metode luas. Kita coba run. Kita masukkan P-nya yaitu 3,14. Sini jari-jarinya kita isi 7, nilai-nya yaitu 10. Maka di sini akan menampilkan nilai volume tabung adalah 1538 sekian, dan luas tabung adalah 747,30 sekian, 32. Kemudian di sini kita akan menghitung luas dan volume dari suatu kubus. Di sini terdapat kelas kubus yang memiliki var sisi, terdapat konstruktor dengan tipe data dengan S, yaitu tipe datanya integer, di mana nilai sisi akan sama dengan nilai S pada konstruktor. Sini terdapat 2 metode, yaitu metode luas dan metode volume untuk menghitung luas dan volume dari kubus tersebut. Kita langsung saja ke main KT-nya. Di sini terdapat file main, mana memiliki file scanner untuk menginput nilai sisi. Terdapat var sisi yang tipe data integer, nilainya 0. Kita print, masukkan nilai sisi, kita panggil variabelnya sisi sebenarnya next integer untuk mengisi nilai sisi tersebut pada saat program di run. Sini kita panggil konstruktornya yaitu dengan file hitung sama dengan kita panggil kelas kubus dengan konstruktornya yaitu sisi. Kita print yaitu jika nilai kubusnya berapa pada saat
program di run, berapa nilai sisinya maka akan ditampilkan di sini. Maka luas kubusnya adalah panggil metode luas pada kelas kubus dan metode volume. Mungkin kita langsung run saja. Kan sisi, misalnya di sini saya isinya sisinya 10. Maka jika sisi kubus 10 yang telah kita buat tadi kita panggil sisinya sesuai dengan inputan, maka luas kubusnya adalah 60. Dan jika sisi kubus 10, maka volume kubus adalah 1000. Kita masuk ke kerucut, itu menghitung volume dan luasnya. Di sini terdapat kelas kerucut, memiliki 4 variabel, itu variabel jari-jari, sisi, pi, dan tinggi. Kemudian nilai pi-nya sudah kita set defaultnya yaitu 3,14. Di sini terdapat konstruktor di mana memiliki A, B, C, D dengan masing-masing tipe data yaitu double. Di sini nilai variabel R, S, P, dan T akan sama atau sesuai dengan nilai A, B, C, dan D. Di sini terdapat dua metode, yaitu metode menghitung luas dan volume dari kerucut tersebut. Kita langsung saja ke main KT-nya. Di sini terdapat file main, memiliki file scanner untuk melakukan input. Terdapat variabel R, S, P, dan T untuk menyimpan nilai yang akan kita inputkan pada saat program ini di run. Di sini R, S, P, T akan diinput pada saat program di run. Di sini kita langsung saja memanggil konstruktornya, yaitu R, S, P, dan T. Maka ini akan dimasukkan ke kelas kerucut dan akan masuk ke metode luas dan volume untuk menghitung luas dan volume dari kerucut tersebut. Di sini kita panggil hasilnya itu dengan metode luas dan metode volume. Cuma kita langsung run aja, gitu, biar lebih jelas. Kita masukkan jari-jarinya 7, masukkan sisinya misalnya 5 di sini, pi-nya yaitu 3,14, tingginya 10. Maka akan menampilkan luas kerucut dan volume kerucut. Itu luas kerucut adalah ini sesuai dengan rumus yang kita buat, yaitu pi kali r kali di dalam kurung r ditambah s, begitupun dengan volume kerucut. Maka hasilnya adalah 263,76, sedangkan volume kerucut 512,86 atau 0,87 lah jika dibulatkan. Baik, kita akan memasuki studi kasus seleksi CPNS menggunakan konstruktor. Maaf, ini konstruktornya belum diaktifkan. Untuk setter dan getternya kita matikan dulu, atau kita kasih komen aja. Bentar. Ini untuk setter dan getter. Nah, kita bahas. Sini terdapat kelas seleksi dengan beberapa variabel, yaitu nama, nomor tes, TWK, TU, dan TKP dengan masing-masing tipe data. Di sini terdapat konstruktor, di mana konstruktornya saya isi A, B, C, dan D, E. Kemudian nilai nama yaitu akan sama dengan nilai A pada konstruktor, nomor T sama dengan B, TWK, TU, dan TKP yaitu C, D, dan E. Kemudian terdapat dua metode, yaitu metode nilai dan hitung. Untuk metode nilai yaitu berfungsi untuk menentukan kelulusan seleksi CPNS tersebut jika nilai TWK, TU, dan TKP sesuai dengan syarat. Di sini nilai TWK yaitu batasnya 65, kemudian TU dengan batas 80, dan TKP dengan 166 jika nilainya melebihi
memenuhi syarat maka akan dinyatakan lulus. Jika tidak memenuhi syarat maka akan dinyatakan tidak lulus. Untuk bahan hitung di sini untuk menghitung seluruh jumlah nilai TWK, TIW, dan TKP. Kita masuk ke main KTI-nya. Sini terdapat file scanner untuk melakukan input variabel nama, nomor, tes, TWK, TIW, dan TKP dengan tipe data masing-masing. Kita akan melakukan inputan berdasarkan variabel. Ada 5 variabel nama. Kita akan melakukan input nomor tes, TWK, TIW, dan TKP. Kita akan melakukan input pada saat program tersebut dijalankan. Di sini kita panggil yaitu file CPNS. Kita beri nama file CPNS. Kita panggil kelas seleksi. Kemudian kita isi nama, nomor tes untuk memanggil konstruktornya, TWK, TIW, dan TKP. Sini dapat print dengan kita memanggil nama yang telah kita input, kemudian kita print nomor tes dan nilai. Maksud dari pemanggilan metode nilai dan hitung yaitu menentukan keterangannya, yaitu si peserta apakah sudah lulus atau belum, seperti yang dijelaskan pada metode nilai. Untuk file hitung yaitu menampilkan seluruh jumlah nilai dari seleksi pendaftar seleksi CPNS. Kita langsung run aja supaya lebih tahu maksud dari program tersebut. Sekarang kita masukkan nama si pendaftar. Kita isi nama aja. Si nomor tesnya misalnya kita isi 1. Nilai TWK si Naza ini misalnya kita isi 80. Nilai view-nya yaitu 80 juga. Kemudian TWK-nya 180. Maka si Naza akan print, program akan meng-print si Naza ini dengan nama Naza, nomor tesnya 1, dan keterangannya yaitu lulus dengan nilai 340. Yang terakhir, kita akan melakukan pendataan mahasiswa menggunakan bahasa pemrograman Kotlin menggunakan konstruktor. Di sini kita mempunyai kelas data yang berisi 7 variabel. Di sini ada variabel nama, NPM, prodi, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas. Nilai tugas ini yaitu nilai tugas besar seperti praktikum. Di sini terdapat konstruktor. Di sini ada set dan get. Kita abaikan saja atau kita bisa hapus. Kita akan konstruktor. Untuk konstruktornya yaitu ada A, B, C, D, E, F, G. Di sini untuk variabel nama, NPM, prodi, dan yang lainnya itu nilainya sama dengan A, B, C, D, E, F, G. Di sini kita bisa lihat nama sama dengan A, itu dimaksudkan nilai nama yaitu sama dengan A, sedangkan NPM yaitu sama dengan B, sedangkan prodi sama dengan C. Kemudian kita memiliki metode, yaitu metode data akan menampilkan atau kita panggil nama, NPM, dan prodi, dan kita tampilkan pada saat program dijalankan. Kemudian ada Van Ormawa. Di sini terdapat metode dengan parameter. Di sini parameternya yaitu Ormawa. Kita akan mengisi Ormawa ini pada main KT-nya. Nanti kita akan menjelaskan pada main KT-nya. Di sini Van Ormawa akan menampilkan nama, prodi, dan Ormawa yang diikuti oleh mahasiswa. Kemudian terdapat metode data nilai, yaitu akan menampilkan nama, NPM, prodi. Di sini pada saat program dijalankan kita akan menginput nilai tugas, UTS, dan nilai UAS, dan kita tampilkan pada metode data nilai.
Kemudian terdapat metode data bobot. Di sini yang dimaksudkan variabel bobot tugas, bobot UTS, bobot UAS, dan bobot tugas, yaitu nilai tugas kita kalikan dengan bobot sesuai bobot tugas, nilai tugas. Di sini nilai tugas yaitu 10%, atau kita bisa konversi ke 0,1. Bobot UTS yaitu 25%, bobot UAS 25%, sedangkan bobot tugas yaitu 40%. Jadi semuanya akan 100%. Di sini kemudian metode data bobot akan menampilkan nama, NPM, prodi, dan nilai yang telah dikonversi ke bobotnya masing-masing. Kemudian terdapat metode jumlah nilai. Di sini maksudkan untuk menghitung jumlah nilai yang dikonversikan ke bobot. Di sini kita bisa lihat nilai tugas dikali bobot ditambah nilai tugas dikali bobotnya berapa gitu. Kemudian terdapat metode konversi ke indeks, di mana di sini kita memanggil metode jumlah nilai, kita simpan di file total bobot. Sini yang dimaksudkan konversi ke indeks yaitu nilai jumlah nilai yang telah kita hitung pada jumlah nilai, kita konversi ke A, B, C, dan E. Di sini kita bisa lihat total bobot jika lebih besar sama dengan 80 maka dengan A, sama dengan A. Kemudian total bobot jika lebih besar sama dengan 70 sama dengan B, dan seterusnya. Kemudian kita akan menampilkan indeks yang didapatkan oleh mahasiswa. Di sini kita bisa lihat memanggil nama, NPM, prodi, dan indeks yang didapatkan. Mungkin kita langsung ke mendekatinya saja biar lebih paham. Di sini terdapat file scanner untuk melakukan inputan data. Di sini beberapa variabel, nama, NPM, prodi, nilai tugas, UTS, UAS, dan tugas. Kemudian kita akan memasukkan nama pada saat program dijalankan, NPM, prodi, nilai tugas, nilai UTS, UAS, dan nilai tugas. Kemudian di sini kita panggil konstruktornya, itu kita bikin file dengan mahasiswa dengan data ini kita panggil kelasnya yaitu kelas data dengan konstruktornya NPM itu nama, NPM, prodi, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS, dan nilai tugas. Kemudian kita kasih batas di sini hanya untuk batas saja. Kemudian kita panggil mahasiswa.data. Maksudnya di sini kita memanggil kelas file mahasiswa dengan metodenya metode apa yang terdapat pada kelas data gitu. Di sini kita panggil mahasiswa.data. Di sini pada saat di data kita mempunyai metode data, maka di sini kita panggilkan mahasiswa.data. Kemudian di sini ada metode dengan parameter yang kita tampilkan pada kelas data. Di sini plan Ormawa. Jadi metode dengan parameternya kita isi dengan BEM. Jadi nanti Ormawa yang diikuti oleh mahasiswa yaitu BEM. Tapi kita isi di sini, bukan pada saat program dijalankan. Kemudian kita tampilkan data nilai. Data nilai ini yang kita tampilkan adalah nama, NPM, prodi, nilai tugas, nilai UTS. Di mana nilai UTS, tugas, UAS, dan tugas itu di input pada saat program dijalankan. Kemudian kita masuk ke mahasiswa.data bobot. Di sini seperti yang saya jelaskan akan menampilkan nama, NPM, prodi, bobot tugas yang telah dikonvert, di mana nilai dari tugas, UTS, UAS, tugas telah dikonversi ke bobotnya masing-masing. Kemudian kita tampilkan jumlah nilai yang telah kita buat metodenya yaitu jumlah nilai. Maka di sini pada saat mengganti akan menampilkan jumlah nilai yang telah dikalikan dengan bobotnya masing-masing. Kemudian ada indeks, di mana di sini telah kita dapatkan
jumlah nilai yang telah dikalikan ke bobot, maka di sini akan kita tampilkan indeksnya, yaitu misalkan di atas 80 itu A, di atas 70 itu B, di atas 60 itu C, dan seterusnya. Mungkin kita langsung run saja. Ini agak lama loading, masih loading. Nah, sini telah kita run, kita coba masukkan nama mahasiswa, misalkan Hamzah Hadi Ansyah, NPM 1062250, prodi Travel, nilai tugasnya misal kita isi 90, nilai UTS-nya 80, nilai UAS-nya 85, nilai tugasnya yaitu 90 misalkan. Di sini maka akan menampilkan yang pertama yaitu metode data yang akan ditampilkan seperti yang saya jelaskan pada main KT-nya. Kita panggil pertama kali itu dengan nama, NPM, dan prodi. Nama, NPM, dan prodi. Kemudian yang kedua kita tampilkan ormawanya, metode ormawa dengan parameter telah kita isi pada main datanya. Di sini yaitu BEM. Jadi di sini akan menampilkan ormawanya yaitu BEM. Kemudian kita menampilkan nama, NPM, prodi, dan nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS sesuai yang telah kita inputkan pada awal tadi, itu 90, 80, 85, dan 90. Sini 90, 80, 85, dan 90. Kemudian kita tampilkan nama, NPM, prodi. Di sini bobot nilai yang telah kita kalikan pada metode data bobot yang telah kita kalikan ke bobot nilainya masing-masing. Jadi kita tampilkan bobot tugas, bobot UTS, bobot UAS. Sini kita tampilkan. Kemudian total bobot nilai. Jadi nilai ini kita jumlahkan gitu. Di sini terdapat metode jumlah nilai yang telah saya jelaskan tadi, berfungsi untuk menjumlahkan semua nilai yang telah dikonversi ke bobotnya masing-masing. Kemudian di sini terdapat nilai indeksnya yang kita dapat, yaitu di mana nilai total bobot nilai yaitu 86. Jika lebih besar sama dengan 80 maka itu A. Di sini terdapat A. Kemudian kita tampilkan nama NPM, prodi, nama Nazar Densa, NPM 1062250, prodi Travel dan mendapatkan indeks nilai A. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.